Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Maini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Intuitif Matematisiswa dalam Menyelesaikan Masalah Persamaan Garis Lurus ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten Profesor Febrian SPD MSc selaku penyimbang 1 dan kepada Ibu Asisten Profesor Dr. Randa Linda Rosmeri Tambunan MSc selaku penyimbang 2. Karena berkat pengarahan darinya lah saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asisten Profesor Reski Ramadana, SPD MPD, dan Bapak Asisten Profesor Okta Alvindo, MPD, selaku penguji untuk proposal penelitian saya ini. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Baiklah, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah tentang aktivitas pembelajaran matematika. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas pembelajaran matematika itu adalah aktivitas yang diselenggarakan di lingkungan sekolah, di mana tujuan dan maksudnya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa di bidang matematika. Nah, salah satu kemampuan yang terbentuk dari aktivitas pembelajaran matematika di sekolah itu adalah kemampuan berpikir intuitif matematisiswa. Nah, dari segi terbentuknya saja, kemampuan berpikir intuitif matematisiswa ini terbangun dari dua intuisi, yaitu intuisi yang pertama intuisi primer dan yang kedua itu intuisi sekunder. Adapun yang dimaksud dengan intuisi primer itu adalah intuisi yang terbentuk akibat dari keseharian aktivitas sehari-hari dari seorang siswa. Sedangkan intuisi sekunder adalah intuisi yang terbentuk melalui aktivitas-aktivitis yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah seperti pada saat pembelajaran matematika. Nah, kemampuan berpikir intuitif matematisiswa ini sangatlah memberi pengaruh dan berperan bagi siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika. Nah, melalui kemampuan berpikir intuitif matematis siswa ini, ada beberapa sikap yang bisa muncul saat siswa menyelesaikan masalah matematika, yaitu pertama, sikap yang menunjukkan dia mampu, dan yang kedua itu sikap yang menunjukkan dia tidak mampu. Tetapi ada juga sikap yang mana siswa itu menunjuk dia itu mampu, akan tetapi kemampuannya itu kurang tepat saat menyelesaikan masalah. Nah, sikap inilah yang sering muncul juga dan menggambarkan bagaimana kemampuan pikir intuitif matematisiswa. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentunya munculnya tidak serta-merta muncul secara gamblang, tapi ada juga pengaruh dari beberapa faktor. Salah satunya itu faktor gaya kognitif siswa. Nah, adapun yang dimaksud dengan faktor gaya kognitif siswa itu adalah di mana gaya kognitif siswa itu merupakan cara yang khas setiap siswa dalam mengelola fungsi kognitifnya seperti berpikir, menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, mengolah informasi, mengidentifikasi masalah, dan masih banyak lagi. Nah, gaya kognitif inilah yang membedakan siswa, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Namun, di masa pandemi ini tentunya sangat mempengaruhi kan pada dunia pendidikan. Nah, sedangkan dari segi tentang kemampuan berpikir intuitif matematis siswa, sikap siswa dalam menyelesaikan masalah, habis itu gaya kognitif siswa ini sangat bergantung dari aktivitas pembelajaran matematika di sekolah. Lantas bagaimana kondisi kemampuan berpikir intuitif matematis siswa saat ini? Terus bagaimana sikap siswa yang berkemungkinan muncul saat menyelesaikan masalah? Terus seperti apa kondisi gaya kognitif siswa saat ini? Tentu pertanyaan itu muncul dari kalangan guru. Dan itu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul
analisis kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa masalah atau identifikasi masalah. Di antaranya itu yang pertama, di masa pandemi ini, dengan berlakunya aturan social distancing, tentunya menyebabkan sulitnya bagi guru untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan kemampuan berpikir intuitif matematis setiap siswa. Yang kedua, saya sebagai peneliti melihat bahwasanya di lingkungan sekolah terdapat perbedaan antara nilai matematika yang diterima oleh masing-masing siswa setelah mengikuti ujian atau ulangan. Itu kebanyakan menunjukkan bahwasanya setiap siswa berkemungkinan memiliki kemampuan berpikir intuitif matematis yang berbeda dengan ditunjuknya hasil penyelesaian masalah yang mana setiap siswa itu berbeda-beda solusi penyelesaian masalah yang diberikannya. Yang ketiga yaitu peneliti mengidentifikasikan masalah tentang perbedaan masing-masing siswa dalam merespon dan menanggapi suatu masalah matematika, baik saat itu masih berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Perihal tersebut tentu mengarah kepada bagaimana cara berpikir dan gaya kognitif siswa. Dan yang keempat itu, dengan adanya social distancing ini tentunya guru kurang melakukan pengawasan. Nah, di mana kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua terhadap para siswa selama berlakunya social distancing saat ini tentunya dikhawatirkan akan memberi dampak yang membawa perubahan pada siswa dari segi cara berpikir dan kemampuan berpikir intuitif matematis siswa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan selanjutnya, belum adanya penjelasan terkait hubungan antara gaya kognitif yang digunakan siswa dengan kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus pada saat ini. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap mengukur, mengamati, menyelidiki, dan mendeskripsikan sejauh mana kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah materi persamaan garis lurus ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Nah, karena fokus peneliti tadi terhadap perihal tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus ditinjau dari gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Tujuannya untuk menganalisis kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus ditinjau dari gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Tentunya penelitian ini tuh sangat memberi manfaat terutama bagi guru, bagi peneliti, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi peneliti, tentunya penelitian ini akan membentuk pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman peneliti terhadap bagaimana kondisi siswa di lapangan. Dan bagi siswa itu sendiri, melalui penelitian ini, tentunya siswa dapat mengenali bagaimana kemampuan berpikir intuitif yang dimilikinya, dan bagaimana gaya kognitif yang berlaku untuk dirinya. Nah, sedangkan bagi guru, tentunya melalui penelitian ini, guru merasa terbantu dong dengan adanya penelitian ini, dimulai dari mengukur kemampuan siswa, mengontrol dan mengevaluasi sejauh mana saat ini kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa. Bagi sekolah, penelitian ini juga memberi peran penting karena bagi sekolah penelitian ini akan membantu pihak sekolah dalam mengevaluasi dan mengenali lebih lanjut
seperti apa kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dan gaya kognitif yang digunakan oleh siswa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bab 2, tinjauan pustaka, terlebih dahulu kita akan membahas tentang definisi istilah. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis. Di mana analisis itu adalah serangkaian aktivitas seperti menyelidiki, menelaah, memilah, membedakan, menguraikan, membuktikan, dan mendeskripsikan terkait suatu fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah tentang kemampuan berpikir intuitif matematis siswa. Nah, adapun definisi dari kemampuan berpikir intuitif matematis siswa adalah kemampuan berpikir siswa dalam mengelola dan mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang diperolehnya pada masa lampau secara spontan, instan, segera, dan global hingga menghasilkan intuisi di saat seseorang tersebut dituntut untuk memahami, mengenali, dan menyelesaikan masalah matematika yang solusi penyelesaian masalahnya harus segera ditemukan. Yang ketiga itu masalah matematika. Nah, masalah matematika yang di sini itu adalah terkait pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada pada setiap soal-soal matematika. Di mana pada setiap soal tersebut di dalamnya itu berisi kalimat perintah untuk segera ditemukan solusi penyelesaiannya oleh setiap siswa, dan setiap siswa dituntut untuk melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam menentukan cara atau strategi untuk memperoleh solusi penyelesaian yang tidak secara langsung dapat ditemukan. Yang selanjutnya itu adalah persamaan garis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Di mana persamaan garis lurus ini juga disebut dengan persamaan linier. Maksudnya adalah persamaan linier adalah persamaan yang memiliki dua variabel yaitu X dan Y dan memiliki koefisien konstanta yang masing-masing nilainya akan menentukan kedudukan titik X, Y pada koordinat kartesius. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bab 2 tinjauan pustaka, yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, pembelajaran matematika, masalah matematika, kemampuan berpikir intuitif matematis, gaya kognitif, kajian materi persamaan garis lurus, dan kerangka berpikir, serta penelitian yang relevan. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk membantu usaha siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta keterampilan siswa terkait beberapa ide abstrak yang diantaranya terdiri dari sejumlah aksioma, definisi, teorema, pembuktian, masalah, dan solusi penyelesaian masalah, yang mana proses pembentukannya dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang telah dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh tenaga pendidik guna untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam diri siswa. Nah, aktivitas pembelajaran matematika itu dapat dilakukan di dalam dua lingkungan. Lingkungan pertama itu di sekolah, yang kedua itu di luar sekolah. Di sekolah itu seperti di kelas, perpustakaan, pekarangan halaman sekolah, dan lain-lain. Sedangkan di luar sekolah itu seperti lingkungan rumah, lingkungan sosial, seperti kerja kelompok, dan yang ketiga itu lingkungan budaya, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah matematika. Masalah matematika itu, jika ditinjau dari sumbernya, terbagi menjadi dua, yaitu masalah bisa bersumber dari dalam diri siswa dan juga bisa bersumber dari lingkungan siswa. Jika ditinjau dari asalnya, masalah matematika yang bersumber dari lingkungan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada setiap soal-soal matematika yang di dalamnya berisi kalimat perintah untuk segera ditemukan solusi penyelesaiannya, dan setiap siswa dituntut untuk melibatkan ranah kognitif, afektif, psikomotorik dalam menentukan cara atau strategi untuk memperoleh solusi penyelesaian yang tidak secara langsung dapat ditemukan. Sedangkan masalah yang bersumber dari dalam diri siswa dapat berupa suatu situasi atau kondisi di mana individu tersebut ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu cara atau tindakan yang diperlukan untuk memperoleh apa yang dia ingin sebelumnya.
Nah, di antara dua masalah ini, di dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada masalah matematika yang bersumber dari lingkungan. Itulah masalah yang akan diselesaikan oleh siswa. Sedangkan ketika siswa mengalami sedangkan kondisi siswa mengalami masalah atau tidaknya itu adalah bagian yang akan diamati. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan berpikir intuitif matematis. Secara definisi, kemampuan berpikir intuitif matematis siswa adalah kemampuan berpikir siswa dalam mengelola dan mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang diperolehnya pada masa lampau secara spontan, instan, segera, dan global sehingga menghasilkan intuisi di saat adanya tuntutan untuk memahami, mengenali, dan menyelesaikan masalah matematika yang solusi penyelesaian itu harus segera ditemukan. Mengenali kemampuan berpikir intuitif matematis. Jika ditinjau dari mana asalnya, kemampuan berpikir intuitif matematis terbentuk melalui dua aktivitas, yaitu intuisi primer dan intuisi sekunder. Sedangkan ditinjau dari perannya, kemampuan berpikir intuitif dalam menyelesaikan masalah, peran kemampuan berpikir intuitif tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu peran intuisi afirmatori, yang kedua peran intuisi antisipatori, dan ketiga peran intuisi konklusif. Nah, permasalahan tersebut, masing-masing aktivitas tersebut dibangun oleh tiga intuisi, yaitu intuisi penginderaan, intuisi akal, dan intuisi budi. Nah, selain itu juga dikontrol oleh faktor feeling, faktor intrinsik, dan faktor intervensi. Nah, daftar jenis intuisi dan perilaku yang mungkin terjadi pada peserta didik saat menyelesaikan masalah. Nah, saat menyelesaikan masalah, ketika siswa melibatkan intuisi afirmatori, sikap yang bisa ditunjukkan adalah dapat berbentuk suatu ungkapan, pernyataan, tulisan, representasi, atau interpretasi dari berbagai fakta yang diterimakan secara langsung sebagai suatu ketentuan yang dianggap benar dan terbukti dengan sendirinya atau bersifat global. Nah, pada saat menyelesaikan masalah tersebut, ketika siswa hendak kembali memunculkan intuisi, tetapi intuisi yang dimunculkan itu adalah intuisi antisipatori, sikap yang ditunjukkan atau perilaku yang ditunjukkan oleh siswa itu dapat berupa suatu ungkapan, pernyataan, representasi atau interpretasi akibat aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha memecahkan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh, yang berupa ide global atau bertentangan dengan dugaan pada umumnya, namun merasa bahwa hal tersebut sesuatu yang diyakini benar meskipun pembenaran atau bukti belum ditemukan. Nah, masih dalam masalah yang sama, jenis intuisi yang akan selanjutnya dilibatkan oleh siswa saat menyelesaikan masalah yaitu intuisi konklusif. Nah, saat menyelesaikan masalah tersebut, bentuk tindakan yang diberikan oleh siswa itu dapat berupa suatu ungkapan, pernyataan atau representasi dan atau interpretasi dalam upaya meringkas secara umum melalui pemecahan masalah yang telah dibuat sebelumnya dan dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang telah dibuat kemudian disusun kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka pemecahan masalah. Nah, berdasarkan tabel-tabel tersebut, tabel tentang sikap siswa dalam menyelesaikan masalah, nah peneliti di sini menyusun indikator kemampuan pikir intuitif dalam menyelesaikan masalah berdasarkan setiap jenis-jenis intuisi tersebut. Nah, pada jenis intuisi afirmatori, indikator yang diamati oleh peneliti yaitu saat siswa mampu memahami masalah melalui berbagai fakta yang diterima secara langsung sebagai suatu ketentuan yang dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya atau bersifat global. Terus siswa mampu memberi makna sebuah konsep. Dan yang selanjutnya, siswa mampu mempresentasi atau menginterpretasikan dua atau lebih konsep. Dan siswa mampu mengumpulkan suatu informasi baik secara induktif maupun secara deduktif. Nah, ketika siswa mampu melakukan hal tersebut dan kemudian diuraikan ke dalam suatu ungkapan, pernyataan, tulisan, representasi, atau interpretasi. Yang kedua yaitu
indikator kemampuan berpikir intuitif dalam menyelesaikan masalah. Jika dilihat dari jenis intuisi antisipatori, peneliti menyusun indikator tentang siswa mampu memahami pertanyaan dengan menggunakan berbagai informasi dan fakta yang disajikan sebelumnya. Yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah dengan cara mengarahkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya untuk menghubungkan kesenjangan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Yang ketiga, itu siswa mampu menemukan dan mencapai suatu hasil yang terstruktur dan ia merasakan akan mendapat solusi penyelesaian dan hal tersebut sesuatu yang diyakini benar oleh dirinya meskipun pembenaran atau buktinya belum ditemukan. Nah, kembali tindakan ini siswa uraikan dan ungkapkan ke dalam bentuk tulisan, representasi, atau interpretasi. Nah, selanjutnya yaitu indikator yang diamati berdasarkan jenis intuisi konklusif adalah siswa mampu meringkas secara umum dengan ide dasar dari penyelesaian masalah yang sebelumnya telah diketahui dan dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang telah dibuat kemudian disusun kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka pemecahan masalah. Nah, catatannya, saat siswa menyelesaikan masalah, semakin cepat siswa menyelesaikan masalah, maka kemampuan dapat dilihat pula bahwasanya kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah itu sangat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kognitif. Nah, gaya kognitif adalah cara yang khas pada setiap individu dalam menggunakan fungsi kognitifnya seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi informasi atau memproses informasi dan seterusnya. Yang di dalamnya itu tetap melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang diperolehnya pada masa lampau. Nah, gaya kognitif ini sendiri terbagi ke dalam dua jenis, yaitu file independen dan file dependen. Masing-masing jenis tersebut berbagi kedua kelompok lagi, yaitu ada yang gaya kognitifnya itu strong file independen dan ada gaya kognitif slightly file independen. Nah, sebelumnya kita masuk kognitif tipe file independen. Nah, gaya kognitif file independen ini adalah individu yang cenderung berpikir global, umum, dan hanya mampu mempersepsikan masalah atau situasi lingkungan sebatas pada konteks yang pernah dibahas sebelumnya atau sebatas pengalaman sebelumnya, sehingga menyebabkan individu tersebut mengalami kesulitan dan lebih terikat dengan ketentuan umum sebelumnya dan sulit memfokuskan diri pada saat mengidentifikasi informasi pada masalah atau situasi lingkungan yang tidak dominan dengan konteks yang pernah dibahas sebelumnya. Nah, untuk mengukur gaya kognitif siswa dapat digunakan tes GEF atau kepanjangannya itu Group Embedded Figure Test. Group Embedded Figure Test ini merupakan instrumen gaya kognitif yang dikembangkan oleh Herman Ewichkin, Philip, dan kawan-kawannya pada tahun 1971. Instrumen GEF ini adalah tes baku yang termasuk ke dalam kategori tes psikometrik, di mana setiap soalnya siswa diminta untuk menemukan gambar yang sederhana yang terdapat pada gambar yang lebih kompleks. Jumlah soal GEF yang harus diselesaikan oleh siswa nantinya adalah sebanyak 25 soal yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Pada bagian pertama terdapat 7 soal, yang setiap soalnya hanya dimaksudkan untuk latihan aja. Sedangkan bagian yang kedua dan ketiga masing-masing terdiri dari 9 soal, yang setiap soalnya dimaksud untuk mengukur, mengidentifikasi, dan menentukan tipe gaya kognitif siswa. Dan itu dihitungkan skor 1. Nah, adapun tentang kajian materi persamaan garis lurus di sini itu adalah fokus pada kompetensi dasar mengenai menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafik menggunakan masalah kontekstual. Dan pada 4.4-nya
menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. KD ini dijabarkan lagi ke dalam dua indikator, yaitu indikator menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain dan menentukan persamaan garis lurus garis yang tegak lurus dengan garis lain. Nah, yang pertama itu ada pembahasan tentang persamaan garis yang saling sejajar. Yang kedua itu persamaan garis yang saling berimpit. Dan yang ketiga itu persamaan garis yang saling berpotong. Dan yang keempat itu persamaan garis yang saling berpotong tegak lurus. Itu adalah kajian materi yang akan diukurkan dalam penelitian ini. Nah, penelitian yang relevan itu ada 4, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Srivatur R, yang berupa skripsi dengan judul pengembangan instrumen dan analisis kemampuan berpikir intuitif matematis. Yang kedua itu disertasi Muniri pada tahun 2015 yang berjudul karakteristik berpikir intuitif siswa SMP bergaya kognitif PAL independen dan PAL dependen dalam menyelesaikan masalah geometri. Yang ketiga itu Himatul Ulia, jurnal volume 1 nomor 2 2015 yang berjudul hubungan gaya kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Dan yang terakhir itu penelitian Sofia Sao yang berbentuk jurnal volume 1 nomor 1 2016 dengan judul berpikir intuitif sebagai solusi mengatasi rendahnya prestasi belajar matematika. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, di sini peneliti menyusun kerangka berpikir dengan melakukan identifikasi terkait kemampuan berpikir intuitif matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus dengan mengukurkan dan mengidentifikasikan gaya kognitif siswa. Nah, gaya kognitif siswa ini dikelompokkan ke dalam 4 tipe, yaitu tipe strongly fault dependent, yang kedua itu tipe slightly fault dependent, dan yang ketiga itu tipe slightly fault independent, dan yang keempat itu tipe strongly fault independent. Selanjutnya, setelah diketahui masing-masing tipe gaya kognitif, maka penelitian menguji dan mengukur kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus. Ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang dengan mengidentifikasikan dan mendeskripsikan peran intuisi afirmatori, peran intuisi antisipatori, peran intuisi konklusif dalam menyelesaikan masalah matematika. Setelah diperoleh data tersebut, dapat diperoleh deskripsi kemampuan berpikir intuitif matematis siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Nah, bab 3 metode penelitian. Kita akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga itu subjek penelitian. Yang keempat itu data dan sumber data. Yang kelima teknik pengumpulan data. Yang keenam instrumen penelitian. Yang ketujuh itu validitas atau uji kualitas instrumen. Yang kedelapan itu teknik analisis data. Yang kesembilan itu pengecekan keabsahan data. Yang ke-10 itu rekapitulasi data. Dan 11 kita akan membahas tentang prosedur penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Nah, pendekatan kualitatif adalah suatu langkah strategis yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis dan mendeskripsikan seluruh fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan secara alami, sama seperti sebagaimana yang muncul pada saat berlangsungnya penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau fenomena apa adanya. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu bertempatan di SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di Jalan Ganet, kilometer 11, Perumahan Hang Tuah, Permai 4 Pinang, Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Waktu pelaksanaan penelitian ini telah berlaku dari September hingga Januari. Nah, penentuan subjek penelitian. Subjek penelitian dari siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang dengan
teknik purposive sampling yang ditinjau berdasarkan gaya kognitif siswa. Data dan sumber data dalam penelitian ini tuh adalah data primer, di mana data tersebut berupa hasil tes gaya kognitif siswa, hasil tes kemampuan berpikir intuitif matematis siswa, dan hasil wawancara. Sumber data yaitu diantaranya terdiri dari siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, dan 4 orang subjek yang mewakili masing-masing tipe gaya kognitif siswa yang diambil dari siswa kelas 8 SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Itu teknik tes tertulis, diantaranya terdiri dari tes gaya kognitif, yang kedua tes kemampuan berpikir intuitif matematis, yang ketiga itu teknik wawancara, dan yang terakhir itu teknik dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen utama, yaitu peneliti sendiri, dan instrumen pendukung seperti instrumen tes gaya kognitif, instrumen tes kemampuan pikir intuitif matematis, dan instrumen wawancara. Nah, pengujian kualitas instrumen penelitian, kalau untuk tes gaya kognitif itu tidak dilakukan pengujian kualitas karena tes tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diukurkan dan dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitiannya. Sedangkan untuk tes kemampuan berpikir intuitif matematis, yaitu akan dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji taraf kesukaran, dan uji daya pembeda. Sedangkan untuk instrumen wawancara hanya dilakukan uji validitas rasional atau internal yang dilakukan oleh dosen atau tenaga pendidik di sekolah. Teknik analisis di sini itu menggunakan analisis data lapangan, model Miles dan Huberman, di mana dalam prosesnya sebelum menganalisis data wawancara, peneliti terlebih dahulu menganalisis tentang data tes gaya kognitif dan analisis data tes kemampuan pikir intuitif matematis siswa. Nah, barulah kemudian dari data-data tersebut barulah dilakukan wawancara dan kemudian barulah bisa dilakukan analisis data wawancara yang menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data. Nah, pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini itu menggunakan triangulasi teknik, yang mana di dalam pengecekan keabsahan datanya itu menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes tertulis, teknik tes wawancara, teknik dokumentasi. Baiklah, ini adalah rekapitulasi data berdasarkan pemaparan saya sebelumnya. Selanjutnya akan membahas tentang prosedur penelitian. Yaitu yang pertama tahapan persiapan, yang kedua itu tahapan pelaksanaan, yang ketiga itu tahapan analisis data, dan yang keempat itu tahapan penarikan kesimpulan. Nah, tahapan persiapan itu dimulai dari penyusunan proposal, sedangkan tahapan pelaksanaan itu adalah terdiri dari melakukan pengumpulan data ke lapangan. Dan yang ketiga itu tahapan analisis data itu seperti diantaranya itu melakukan analisis data berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dan tahapan yang keempat itu tahapan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperolehkan sebelumnya. Setelah pembahasan terakhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan penguji yang telah menyaksikan video ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.